356, meledak lagi. Melihat ini, Chao Zhengde berkata dengan gembira, bagus. Orang-orang Night Owl pasti datang membantu. Cepat, ayo kita angkut biji-biji itu bersama-sama. Semangat para pemain juga terangkat dan mereka bekerja sama untuk mengangkut kota-kota itu menyusuri lorong. Mata Fang Heng sedikit menyipit dan sebuah kalimat tanpa sadar muncul di benaknya. Memanfaatkan situasi. Bukankah menyenangkan untuk memancing biji kristal biru mentah setiap 20 menit? Dia pertama-tama akan menyusup ke kelompok orang ini dan meminta mereka membantu mengangkut biji-biji itu kembali ke terowongan. Fang Heng memilih untuk tetap diam dan membiarkan mereka mengira dia bagian dari tim. Dia diam-diam bergabung dengan kelompok Chao Zhengde. Atas desakan si botak Chao Zhengde, ia dan pemain lain yang juga mengenakan topeng, mengambil kota-kota itu dan memasukkannya ke dalam troli. Mereka mendorong troli itu ke lorong bawah tanah. Lorong itu sangat gelap, hanya cahaya lilin di dinding yang memberikan cahaya redup. Setelah berjalan di sepanjang lorong bawah tanah yang dibuat secara buatan untuk sementara waktu, sebuah area penyimpanan sementara muncul di depan mereka. Ada lebih dari 30 kotak tertinggal di area penyimpanan. Fang Heng memperkirakan kota-kota ini seharusnya sudah diangkut malam ini dan belum dikirim. Setelah bolak-balik beberapa kali, semua orang akhirnya memindahkan semua kotak di tempat penampungan kembali ke area penyimpanan bawah tanah. Transportasi jarak jauh menguras sisa vitalitas para pemain. Seorang pemain duduk di tanah dan melambaikan tangannya, berkata, kita benar-benar tidak bisa bergerak lagi, Bos Chao. Chao Zhengde melihat semua orang juga duduk bersandar pada kotak untuk beristirahat, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa memaksa mereka untuk melanjutkan. Lupakan saja semuanya. Mari kita istirahat dulu. Chao Zhengde menyalakan radio penyintas di tempat dan menghubungi organisasi Night Owl. Dia menerima balasan dan kemudian memilih beberapa pemain secara acak. Kunzi, Ah Gui, Xiaoqi, kalian ikut aku. Kalian semua tetap di sini dan jaga kotak-kotaknya. Istirahatlah sebentar dan tunggu aku kembali. Setelah berkata demikian, Chao Zhengde membawa beberapa pemain yang telah dipilih dan segera pergi melalui lorong di sisi lain. Pemain yang tersisa duduk di tanah satu persatu dan mengambil roti untuk dimakan, memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memulihkan tenaga. Fang Heng senang tinggal. Malam ini benar-benar malam tanpa tidur. Tepat pada waktunya, 20 menit telah tiba. Memanfaatkan kesempatan ini, ia meraup sejumlah biji mentah kristal biru dan kembali ke dunia nyata. Lampu di ruang penyimpanan sementara sangat redup. Memanfaatkan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan, Fang Heng bersiap untuk diam-diam bersembunyi dari para pemain dan mencari kesempatan untuk offline di tempat. Semuanya, aku akan bicara. Seorang pria parubaya yang mengenakan topeng tiba-tiba bertepuk tangan, menarik perhatian para pemain. Saya, Nitong Hui, telah berkecimpung di dunia ini selama lebih dari 30 tahun. Hingga saat ini, saya belum menghasilkan banyak uang, tetapi saya telah menemukan cara untuk bertahan hidup. Suara pria parubaya itu terdengar serak, tak seperti biasanya. Di bawah tatapan banyak pemain, ia perlahan mengulurkan jarinya. Jika kamu tidak melakukannya untuk dirimu sendiri, surga akan menghancurkanmu. Hidupmu adalah milikmu sendiri. Semua orang tahu betapa berharganya hidup ini. Namun, aku merasa, apapun yang terjadi, kita harus berpikir sendiri dan mencari jalan keluar. Kalian setuju, kan? Fang Heng tertegun. Dia tidak mengerti apa maksudnya. Pemain lain langsung menimpali, Tuan Hui benar. Mari kita simpan ini di antara kita sendiri. Kalau kita punya uang, kita bisa mencarinya bersama. Kalau ada yang mencoba menusuk kita dari belakang, aku, Lin AR, akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Saudara-saudara, aku sudah bertanya-tanya. Benda ini disebut biji mentah kristal biru. Ini sangat berharga di pasar gelap. Hanya saja agak sulit menjualnya. Setidaknya kita harus membawa beberapa. Sambil berbicara, pria parubaya itu berdiri. Ia membuka kotak itu dan mengambil inisiatif untuk memasukkan biji kristal biru mentah ke dalam ranselnya. Fang Heng segera menyadari sesuatu. Orang baik sekali. Setelah bicara panjang lebar dan menyusun strategi, hasilnya malah menipu semua orang untuk mencuri biji besi itu bersama-sama, kan? Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa orang-orang ini semuanya adalah pemain pengungsi biasa yang tidak terorganisir dan tidak disiplin.
Tuan Hui benar, siapapun yang bermain curang di balik layar akan mempersulit kita semua. Pemain lain juga bereaksi satu persatu dan memasukkan biji kristal biru mentah ke dalam ransel mereka hingga memenuhi seluruh ransel. Pemain yang cerdas itu mulai memilih dan memilah. Satu persatu, mereka dengan hati-hati memilih biji berkualitas tinggi dan memasukkannya ke dalam ransel. Beberapa pemain tidak puas dan membersihkan berbagai barang di ransel mereka untuk menyimpan lebih banyak biji. Fang Heng menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, di dunia ini, bahkan mencuri biji bisa begitu kompetitif hingga mulai bergulir, bukan? Memanfaatkan waktu ketika para pemain mencuri biji, Fang Heng menemukan sudut gelap dan diam-diam membangun tempat tidur sederhana. Setelah menghabiskan 5 menit memindahkan biji kembali ke kamar tamu di dunia nyata, Fang Heng online lagi. Pemain lain tidak menyadari Fang Heng sedang online dan offline. Setelah mencuri biji-biji itu, semua orang bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan duduk untuk beristirahat. Beberapa dari mereka berkumpul dalam kelompok 2 atau 3 orang dan berdiskusi dengan suara pelan. Cao Zhengde yang botak belum kembali sejak dia pergi bersama rakyatnya. Fang Heng dengan santai membuka kotak di sampingnya dan memasukkan sepertiga biji kristal biru mentah ke dalam ranselnya. Dia meniru pemain lain dan duduk dengan punggungnya bersandar pada kotak untuk beristirahat. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan para pemain federasi dan organisasi Night Owl. Bisakah mereka mengendalikan zombie juga? Sambil berpikir, Fang Heng mengeluarkan biji mentah kristal biru dan memainkannya. Karena dia tidak ada kegiatan apapun, dia dapat menggunakan ilmu gaib untuk menganalisis kristal biru dan menggunakannya untuk mengumpulkan poin pengalaman ilmu gaib dasar. Dengan sebuah pikiran, petunjuk permainan muncul kembali di retina Fang Heng. Petunjuk, karena keterampilan okultisme dasar Anda level 2, Anda dapat melakukan analisis okultisme awal pada biji mentah kristal biru. Petunjuk, kamu bisa menghabiskan 100 poin bertahan hidup untuk menganalisis biji mentah kristal biru kualitas normal. Mau menganalisisnya? Menganalisa, berdengung. Biji mentah kristal biru ditarik oleh suatu kekuatan dan terangkat dari telapak tangan Fang Heng dan melayang di udara. Fang Heng pernah mengalami hal serupa sebelumnya, tetapi kali ini ia tidak lagi terkejut. Dia diam-diam mengangkat kepalanya dan menatap kristal di udara. Namun, detik berikutnya, deretan petunjuk permainan mengejutkan Fang Heng. Petunjuk, melalui okultisme dasar level 2, Anda telah melakukan pengujian okultisme pada biji kristal biru mentah. Tidak ada energi spiritual, energi mental, atau fluktuasi makhluk yang ditemukan pada biji kristal biru mentah. Petunjuk, energi alami terkonsentrasi dengan kekuatan sedang ditemukan dalam biji mentah kristal biru. Petunjuk, pemain memiliki keterampilan ritual gaib, segel jiwa yang mengikat dan dapat menyerap energi alam. Apa yang sedang terjadi? Energi alami, bisakah diserap? Sebelum Fang Heng sempat memeriksa petunjuknya, biji mentah kristal biru di udara mulai bergetar sedikit. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Fang Heng. Mungkinkah itu akan meledak lagi? Dor, terdengar ledakan teredam. Biji mentah kristal biru meledak di udara. Suaranya tidak keras, tetapi sangat jelas di area penyimpanan bawah tanah sementara yang tenang. Bijinya meledak. Hampir semua pemain mendengar suara ledakan biji. Mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka melihat ke arah Fang Heng. 357, Energi Alam. Fang Heng tidak memperhatikan tatapan pemain lainnya. Semua perhatiannya terpusat pada biji mentah kristal biru. Setelah biji kristal biru mentah meledak, ia meninggalkan bintik-bintik bubuk biru di udara. Bubuk itu membentuk wujud rune okultisme dasar. Setelah membaca seluruh panduan ilmu gaib, makna rune ini segera muncul di benak Fang Heng. Itu melambangkan energi alami paling dasar dari ilmu gaib. Setelah rune itu dipertahankan selama setengah detik, bubuk biru jatuh dari langit. Fang Heng tiba-tiba merasakan punggung tangannya gatal. Tanpa sadar dia mengangkat tangannya untuk melihat. Tanda rune di punggung tangannya menunjukkan cahaya redup. Bintik-bintik biru itu diserap oleh tanda rune di punggung tangannya. Petunjuk, pemain telah menguasai keterampilan ilmu gaib dasar, pemain telah menguasai keterampilan ritual ilmu gaib, segel jiwa yang mengikat, pemain telah memahami keterampilan baru penyimpanan energi efisiensi rendah. Keahlian, penyimpanan energi efisiensi rendah dapat diledakkan.
Deskripsi keterampilan 1, pemain dapat menyerap berbagai bentuk energi melalui ritual okultisme dan menyimpan energi tersebut dalam jejak okultisme. Efisiensi konversi saat ini sangat rendah. Efisiensi konversi dan batas atas energi maksimum yang tersimpan terkait dengan level ritual okultisme dan level okultisme dasar. Deskripsi skill 2, pemain dapat langsung melepaskan semua energi yang tersimpan di dalam jejak dan memicu ledakan energi, yang menyebabkan kerusakan besar di area tersebut. Kerusakan ini berkaitan dengan intensitas energi jejak yang tersimpan saat ini dan tingkat ritual okultisme. Kerusakan diabaikan, baik kawan maupun lawan. Jika nilai energi selama ledakan melebihi batas tertentu, ada kemungkinan memicu pusaran energi. Waktu pendinginan skill, 48 jam. Petunjuk, Anda telah menguji biji mentah kristal biru untuk pertama kalinya. Anda telah memperoleh poin pengalaman okultisme dasar plus 43. Petunjuk, Anda telah menyerap energi biji mentah kristal biru. Penyimpanan energi saat ini, 0,2%. Fang Heng melihat deskripsi keterampilan yang panjang dan secara garis besar mengerti. Dari sudut pandang okultisme, biji mentah kristal biru mengandung energi alam yang kuat. Secara kebetulan, rune ritual gaib di punggung tangannya dapat menyerap energi ini. Tubuhnya menjadi wadah. Hanya dengan melihat deskripsi skill tersebut, dia perlu menyerap sejumlah besar biji kristal biru sebelum menggunakan skill tersebut sekali. Dia tidak tahu efek sesungguhnya. Lagi pula, kristal biru yang terbuat dari biji kristal biru memiliki energi yang sangat kuat, dan bahkan dapat menciptakan keretakan spasial. Seharusnya tidak terlalu lemah. Hanya saja metode penggunaan energi ini terlalu kasar. Cukup menyerap dan meledakkan. Apakah itu setara dengan menggunakan tubuh sendiri sebagai media? Batuk. Nitong Hui tak kuasa menahan batuk pelan. Kak, ada apa? Fang Heng tersadar kembali. Baru kemudian ia menyadari bahwa para pemain di sekitarnya menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Aku juga nggak tahu. Aku nggak tahu gimana ledakannya. Semua orang menjadi makin bingung dan saling memandang satu sama lain. Benda ini bisa meledak. Mereka telah menyelundupkan biji besi ke sini selama lebih dari 10 hari, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang biji besi yang dapat meledak. Saya juga terkejut. Kristal tadi agak berbeda. Cahayanya sangat terang. Saya pikir itu barang bagus. Fang Heng menjelaskan dengan santai, mencoba menipu mereka. Meskipun semua orang ragu, mereka tidak meneruskan penyelidikannya lebih jauh. Nitong Hui menatap Fang Heng dan berkata, kurasa aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Saya bergabung belum lama ini. Saya bersama Zuo Qing. Mereka semua berlari kencang, meninggalkan saya sendirian. Zuo Qing berlari sangat cepat. Fang Heng mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan para zombie di luar. Ngomong-ngomong, apa kau tahu apa yang terjadi pada para zombie di luar itu? Apa itu majikannya? Kenapa mereka membuat keributan besar seperti itu? Entahlah. Saudaraku, kusarankan kau jangan terlalu banyak bertanya. Untung kau punya uang. Semakin banyak kau tahu tentang hal semacam ini, semakin cepat kau akan mati. Ketika mereka sedang berbicara, mereka mendengar suara langkah kaki datang dari depan. Keduanya langsung berhenti berbicara. Chao Zhengde mempertemukan kembali ketiga orang itu. Wajah mereka tidak terlihat baik. Ada apa, Bos Chao? Ada masalah? Sialan, orang-orang Night Owl tidak menepati janji. Mereka bilang kita membuat keributan besar dan menarik perhatian federasi. Mereka hanya mau memberi kita sepertiga dari gaji kita, dan mereka bahkan ingin kita memikirkan cara untuk memindahkan biji-biji dari area pertambangan di gunung. Sialan, omong kosong apa Night Owl? Bukankah mereka lebih buruk dari federasi? Sialan, mereka ingin kita kembali ke area pertambangan. Apa dia mau kita mati? Mereka harus dihukum atas kecerobohan mereka. Jelas salah mereka kalau federasi menemukan kita. Para pemain marah dan takut. Federasi sudah menemukan seseorang mencuri tambang di luar. Kalau mereka pergi ke area pertambangan sekarang, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Pui, Chao Zhengde meludah ke tanah dengan ekspresi kejam. Saudara-saudara, orang-orang di luar semuanya anak buah Night Owl. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Hanya ada dua jalan di depan kita. Kita bisa kembali ke jalan semula, kabur lewat pintu masuk, dan lari sebanyak mungkin. Kita anggap operasi ini sebagai kesalahan. Atau kita bisa mempercayai Night Owl untuk terakhir kalinya.
Anak buah Night Owl mengatakan bahwa mereka telah menguasai area pertambangan untuk sementara. Penduduk Federasi juga diserang oleh gerombolan zombie dan tidak punya waktu untuk menghadapi kita. Masih banyak biji mentah kristal biru berkualitas tinggi di area pertambangan. Mereka sangat membutuhkan orang untuk mengangkut biji dari gunung. Masih ada beberapa truk yang terkunci di area pertambangan yang bisa digunakan. Orang-orang Night Owl telah berjanji memberi kita 5 juta koin Federasi asalkan kita bisa mengangkut satu gerobak biji berkualitas tinggi menuruni gunung. Setelah itu, kita akan membaginya dengan mereka. Mendengar 5 juta, mata semua orang langsung berbinar. Mereka benar-benar lupa bagaimana mereka baru saja menegur Night Owl. Satu gerobak saja sudah berisi 5 juta. Bagaimana kalau mereka bisa mengangkut beberapa gerobak lagi? Setelah melakukan pekerjaan ini, mereka akan dapat berbaring dengan nyaman selama sisa hidup mereka. Mereka tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawa mereka. Setelah Chao Zhengde mengatakan itu, dia melihat sekelilingnya. Dia melihat sepasang mata yang lapar. Saudara-saudara, apa yang kalian katakan? Ayo kita lakukan. Tentu saja, mari kita lakukan sekali. Karena kita mungkin tidak bisa melarikan diri sekarang, sebaiknya kita melakukannya dengan kejam. Jangan tanya. Kalau ada yang tanya, kami akan menjatuhkannya. Fang Heng memandang para pemain yang luar biasa gembira dan merasa itu lucu. Mereka baru saja ditipu oleh orang-orang Night Owl kurang dari semenit. Bagaimana mungkin mereka bisa melupakannya dalam sekejap mata? Mengapa mereka masih terburu-buru melanjutkan kerja sama dengan Night Owl? Apakah mereka tidak takut ditipu lagi? Chao Zhengde mengangguk. Tidak apa-apa. Masalahnya sekarang, beberapa truk di area pertambangan terkunci. Membuka kunci secara paksa akan merusak truk-truk itu. Siapa yang tahu soal perawatan mobil tingkat tinggi? Mata Fang Heng berbinar. Dia berpikir dalam hatinya bahwa ini baik-baik saja. Biji-biji di area pertambangan itu semuanya adalah biji mentah kristal biru tingkat tinggi. Mereka bisa naik ke gunung dan mendapatkan lebih banyak barang tingkat tinggi yang bisa dibawa pulang. Ketika Federasi hampir selesai bertarung, dia akan langsung menyambar truk penambangan dan melarikan diri. Dia tidak peduli dengan pertarungan antara Night Owl dan Federasi. Dia ingin untung dulu. Setelah diam-diam mengambil keputusan, Fang Heng berdiri dan berkata, saya tahu sedikit tentang membuka kunci. Keahlian dan perawatan mekanis. Saya bisa membantu. Oke, mata Chao Zhengde berbinar. Ikutlah denganku juga. Kalau sudah waktunya, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik dan memberimu uang tambahan. 358, Zombie Mutasi Tingkat 5. Pada saat ini, Aula Komando Federasi sedang ramai dengan aktivitas. Setelah menerima peringatan dari Pusat Komando Distrik Zombie Apokalips 5, Komandan Utama Tempat Perlindungan, Li Dahai, segera memerintahkan pemeriksaan rahasia ke seluruh tempat perlindungan. Tak lama kemudian, mereka mengetahui bahwa ada seseorang yang diam-diam mencuri biji besi dari area pertambangan di malam hari. Biji mentah kristal biru. Karena beberapa alasan khusus, Distrik 5 belum membuat perangkat teleportasi, jadi tingkat penggunaan biji kristal biru mentah sangat rendah. Dan tambang kristal biru ini adalah yang terbesar di seluruh Distrik 5. Bahkan di server zombie apokalipse, tambang kristal biru ini adalah yang terbesar. Hal ini secara langsung menyebabkan banyak kristal biru tersimpan di tambang, dan tidak dapat digunakan dalam waktu singkat. Li Dahai segera mengeluarkan perintah penangkapan. Namun, ia tidak menyangka pasukan anti-federasi telah menyusup ke area pertambangan dan tempat perlindungan sedemikian rupa. Sejumlah besar zombie menyerang tempat perlindungan. Mereka harus memindahkan prajurit dari area pertambangan kembali untuk membantu melindungi tempat perlindungan, kalau-kalau seluruh tempat perlindungan diserang oleh zombie. Laporkan, kami telah mengonfirmasi bahwa dalam operasi ini adalah Si Kong Mao. Si Kong Mao, buronan tingkat S Federasi, salah satu tokoh inti organisasi Night Owl. Dia telah berpartisipasi dalam banyak operasi teroris anti-federasi. Dia memiliki bakat tingkat S dan telah menjalani peningkatan bakat tingkat S. Berdasarkan informasi yang kami miliki sejauh ini, kami yakin bahwa bakat Si Kong Mao adalah kemampuannya untuk mengendalikan beberapa makhluk cerdas tingkat rendah hingga menjadi marah dan mengalihkan kebencian mereka. Kemampuan ini sangat efektif melawan zombie, terutama di dunia zombie apokalipse. Karena itulah, Si Kong Mao aktif di game zombie apokalipse. Saat ini,
Gerombolan zombie di luar tempat perlindungan seharusnya berada di bawah kendali khusus si Kong Mao. Organisasi Night Owl telah menempatkan beberapa zombie tingkat tinggi ke dalam hibernasi terlebih dahulu. Setelah itu, si Kong Mao akan membangunkan mereka dan mengalihkan agro mereka, sehingga mereka dapat menyerang tempat perlindungan kita. Ada banyak zombie yang berteriak-teriak di antara gerombolan zombie. Kemampuan jeritan khusus mereka dapat menarik lebih banyak zombie di sekitar dan menyebabkan gerombolan zombie kecil di dunia luar. Saat mereka sedang berbicara, sebuah bayangan hitam besar muncul di layar aula. Melihat bayangan itu, wajah orang-orang di pusat komando menjadi gelap. Itu adalah zombie raksasa, mutan raksasa tingkat 5. Sesuai dengan namanya, zombie raksasa itu tingginya 7 meter. Ada 3 orang. Zombie raksasa itu berjalan dengan langkah berat menuju tempat perlindungan. Burung hantu malam, Li Dahai berbisik. Sulit bagi Federasi untuk menempatkan zombie mutasi tier 5 ke dalam hibernasi sementara. Dan organisasi Night Owl memasukkan 3 di antaranya ke dalam hibernasi sekaligus. Apakah mereka menaruh semua telurnya dalam satu keranjang? Namun, 3 zombie mutasi tingkat 5 hanya mampu memberikan pukulan telak bagi tempat perlindungan tersebut. Mustahil untuk menghancurkan tempat perlindungan tersebut. Night Owl seharusnya jelas tentang ini. Mengapa mereka melakukan ini? Li Dahai mengerutkan kening. Ia teringat pernah ada yang kedapatan mencuri biji besi di area pertambangan. Apakah itu untuk biji mentah kristal biru? Tujuan Night Owl adalah tambang kristal biru. Rasanya tidak benar. Untuk apa mereka menginginkan tambang kristal biru itu? Tuan, zombie raksasa telah memasuki jangkauan serangan. Li Dahai tidak lagi memikirkan Night Owl. Ia berbicara dengan suara pelan, konfirmasikan izin. Gunakan senjata sinar energi tingkat tinggi. Bidik zombie raksasa dan serang. Jangan biarkan mereka mendekati tempat perlindungan. Ya, menghadapi serangan 3 zombie tingkat 5, seluruh ruang komando menjadi sangat gugup. Setengah jalan mendaki gunung, di area pertambangan Federasi. Fang Heng juga dikejutkan oleh 3 zombie raksasa di kaki gunung. Mereka berdua adalah makhluk tingkat 5, tetapi makhluk cacing sebelumnya tidak terlihat semencolok zombie raksasa. Zombie raksasa itu sudah lebih tinggi dari tembok kota di pinggiran tempat perlindungan Federasi. Kekuatan tempat perlindungan Federasi tidak bisa diremehkan. Lebih dari 20 menara meriam ringan berenergi tinggi ditembakkan secara terus-menerus. Para zombie raksasa tidak dapat mendekat lagi. Kak, gimana? Apa bisa berfungsi? Cao Zhengde merasa cemas dan tidak dapat menahan diri untuk mendesak. Fang Heng mengalihkan pandangan dari kejauhan dan terus memainkan kawat di tangannya. Bukan masalah besar, aku bisa membukanya, tapi tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Aku masih harus mencoba beberapa kali lagi. Saat dia mengatakan ini, kawat besi di tangan Fang Heng mengeluarkan suara samar, pada petunjuk, Anda telah menggunakan keahlian untuk membuka kunci truk militer. Pembobolan kunci berhasil. Anda telah memperoleh poin pengalaman membuka kunci plus 22. Lihat, sudah selesai. Oke, Cao Zhengde sangat gembira melihat ini. Ia menjulurkan kepalanya keluar dari truk dan berteriak, "Saudara-saudara, truknya sudah selesai. Cepat, pindahkan barangnya." Semangat para pemain pun meningkat pesat. Mendengar hal ini, mereka mulai memindahkan material ke belakang truk. Awalnya terdapat 5 truk militer di area pertambangan. Akibat pertempuran sebelumnya di area pertambangan, 2 truk rusak dan tidak dapat digunakan. 3 truk besar lainnya juga terkunci. Fang Heng melompat turun dari truk. Masih ada 2 truk tersisa. Aku perlu memulihkan vitalitasku sebelum bisa terus menggunakan keahlianku untuk membuka kunci. Oke, kakak, kamu susah banget. Istirahatlah. Kali ini, aku akan mengingat kontribusimu yang luar biasa. Nanti kalau aku sudah dapat uangnya, aku kasih beberapa lembar lagi. Cao Zhengde tidak curiga. Ia menepuk bahu Fang Heng dengan penuh semangat dan buru-buru menginstruksikan pemain yang tersisa untuk memindahkan biji. Cepat, cepat, pergi ke tambang nomor 3 untuk memindahkan bijinya dulu. Night Owl hanya menginginkan biji kristal biru mentah dengan kualitas terbaik, kalau tidak mereka tidak akan membayar. Dengan sangat cepat, para pemain memuat truk. Cao Zhengde sendiri yang mengemudikan truk untuk mengangkut sejumlah biji menuruni gunung. Memanfaatkan kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan, Fang Heng berjalan ke sudut. Dengan alasan memulihkan staminanya,
Fang Heng diam-diam mengamati medan sekitar area pertambangan. Di Distrik 5, jumlah anggota inti organisasi Night Owl lebih banyak daripada di Distrik 8. Fang Heng menghitung dengan cermat dan menemukan bahwa ada total 12 anggota Night Owl. Mereka semua mengenakan topeng khusus berwarna putih keperakan. Kebanyakan dari mereka memegang senjata dan menjaga pinggiran setiap pintu masuk. Beberapa sisanya adalah pemain yang menjaga tambang. Total ada 8 tambang di seluruh area tambang. Tambang terbuka tersebut dipenuhi kotak-kotak besar berisi biji mentah kristal biru. Fang Heng dengan santai berjalan ke sisi sebuah kotak dan mengambil biji dari kotak itu. Barang, biji mentah kristal biru. Kualitas, rendah. Tak heran jika dibuang begitu saja. Ternyata kualitasnya lebih rendah. Fang Heng mengerahkan tenaga dengan tangannya. Retakan. Biji kristal biru dengan mudah dihancurkan menjadi bubuk oleh Fang Heng. Semakin rendah kadar biji kristal biru, semakin banyak kotorannya, dan semakin mudah untuk menghancurkannya. Petunjuk permainan muncul di sudut kanan bawah retina. Petunjuk, melalui ritual okultisme, Anda telah menyerap sedikit energi dari biji kristal biru mentah. Penyimpanan energi saat ini adalah 0,25%. Fang Heng merasa bahwa orang-orang federasi tampaknya sangat kaya. Begitu banyak biji kristal biru yang dibuang begitu saja di area pertambangan, jadi keamanannya mungkin tidak ketat. Tak heran mereka menjadi sasaran orang-orang Night Owl. Sayangnya, dia tidak dapat membawa semua biji ini kembali ke Distrik 8. Karena dia tidak bisa membawa mereka pergi, daripada dibawa pergi oleh orang-orang Night Owl, lebih baik dia menggunakannya sendiri. Fang Heng mengikuti prinsip tidak menyia-nyiakannya dan mulai menghancurkan biji untuk menyerap energi alam. 359, pukulan terakhir. Petunjuk, Anda telah menyerap sedikit energi dari biji mentah kristal biru. Energi penyimpanan saat ini adalah 0,31%. Petunjuk, Anda telah menyerap sedikit energi dari biji mentah kristal biru. Energi penyimpanan saat ini adalah 0,34%. Biji tingkat rendah hanya dapat menyediakan 0,02% hingga 0,05% energi. Terlalu sedikit, lalu serap lebih banyak poin. Area pertambangan itu sangat luas. Pemain sibuk memindahkan biji-biji berkualitas tinggi dan tidak punya waktu untuk memperhatikan orang lain. Sebagian besar anggota organisasi Night Owl juga menjaga bagian luar area pertambangan. Tidak seorang pun memperhatikan Fang Heng, yang sedang berjalan di area tambang terbuka dan menghancurkan biji kristal biru untuk menyerap energi. Melihat waktu pendinginan 20 menit telah habis, Fang Heng diam-diam bersembunyi di sudut tersembunyi area pertambangan dan melemparkan kantong tidur di tempat. Meskipun sangat merepotkan, setiap kali offline, ia selalu meraup untung besar. Fang Heng pun sangat senang. Dia bolak-balik sampai dia offline untuk ke-8 kalinya. Sekali lagi, ia membuka kabin permainan dan kembali ke dunia nyata. Fang Heng mengerutkan kening. Dia tiba-tiba menyadari suatu masalah. Ruangan itu tidak dapat menampungnya lagi. Biji mentahnya besar pada awalnya. Kamar tamu sudah penuh dengan biji kristal biru mentah. Bahkan tempat tidurnya pun penuh dengan biji kristal biru mentah. Jika terus menumpuk, mereka harus mengubur kabin buruan. Saat itu sudah larut malam dan Fang Heng tidak punya cara untuk menemukan tempat lain untuk menyimpan biji besi. Oke, lebih baik dia tinggalkan saja di sana. Fang Heng berlari ke taman belakang dan melemparkan biji kristal biru ke tanah. Jam 4.45 pagi. Ketiga truk besar itu telah diperbaiki. Chao Zhengde sangat puas dengan efisiensi Fang Heng. Ia melambaikan tangannya untuk membiarkan Fang Heng beristirahat. Pemain lain juga berusaha semaksimal mungkin untuk memindahkan material guna mendapatkan uang. Tidak seorang pun peduli kemana Fang Heng pergi. Pada saat ini, Fang Heng sedang bersandar di pohon, bersembunyi di titik buta semua orang, mengamati situasi tempat perlindungan federasi di kaki gunung. Mereka bertarung selama lebih dari 4 jam. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri. Sayang sekali, hingga saat ini, Fang Heng akhirnya mengerti apa yang bisa ia masukkan ke dalam slot ransel uap untuk dibawa kembali ke Distrik 5. Kolektor sampel hidup. Kekuatan zombie raksasa tingkat 5 mengejutkan Fang Heng. Pertahanan kuat yang ditunjukkan oleh tempat perlindungan federasi juga mengejutkan Fang Heng. Pertahanan sekuat itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam. Dibutuhkan sejumlah besar bahan yang terakumulasi selama bertahun-tahun.
Jika tempat perlindungan penjara server 8 ingin mencapai pembelaan seperti itu, mereka memerlukan lebih banyak waktu untuk berkembang. Fang Heng merasa bahwa selama dia punya cukup waktu, pertahanan tempat perlindungannya pasti akan melampauinya. Sembari merenung, Fang Heng menoleh ke arah 3 zombie raksasa tingkat 5. Sudah waktunya, setelah dibombardir oleh senjata sinar berenergi tinggi selama 4 jam, zombie raksasa tingkat 5 mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka hampir mati. Dia perlu mencari kesempatan untuk menangkap mereka. Fang Heng menyipitkan matanya. Dia diam-diam mengamati pertempuran antara gerombolan zombie dan tempat perlindungan federasi. Dia diam-diam menunggu kesempatan untuk menyelinap ke arah mereka. Zombie tingkat 5 akan menjatuhkan kristal evolusi berenergi tinggi. Untuk meningkatkan keperangkat penghancur ruang tingkat 4, dia akan membutuhkan banyak benda ini. Fang Heng tidak ingin melewatkan kesempatan baik ini. Dia bisa mendapat untung kecil. Fang Heng membuka catatan permainan dan mengendalikan dari jarak jauh sekelompok liker yang menunggu di samping. Kalian semua lelah setelah bertengkar begitu lama. Biar aku bantu membereskan kekacauan ini. Kita semua kenalan lama, tak perlu sopan. Dor, di kaki gunung. Tempat perlindungan federasi. Tanah bergetar sedikit. Di pusat komando, Li Dahai mengamati situasi di luar melalui layar. Dinding di pinggiran telah dihancurkan oleh zombie raksasa. Ini adalah dinding yang diperkuat logam tingkat 3. Zombie raksasa itu telah menerobos batas dan memasuki lingkaran pertahanan dalam. Ia juga telah menghancurkan sejumlah besar menara otomatis dan menara penjaga di luar tempat perlindungan. Berdengung, ledakan, menara meriam ringan mengumpulkan energi dan menembak lagi. Meriam ringan yang tebal itu mengenai tubuh zombie raksasa itu. Zombie raksasa itu tertembak meriam ringan dan terlempar mundur. Ia jatuh tersungkur ke tanah, meninggalkan lubang berdarah di sekujur tubuhnya. Lubang itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Laporkan situasi terkini. Tingkat kerusakan turret otomatis adalah 73% dan tingkat penggunaan turret energi laser adalah 90%. 3 turret mengalami malfungsi, dan 27 sisanya mengalami pendinginan. Energi turret meriam ringan yang tersisa adalah 29,7%, mendekati garis peringatan. Masih sedikit. Li Dahai menatap layar. Turret meriam ringan akan kepanasan setelah digunakan dalam jangka waktu tertentu. Turret harus menunggu beberapa saat hingga dingin sebelum dapat menyerang. Setiap kali energi diisi ulang, zombie raksasa akan memanfaatkan periode waktu ini untuk menyebabkan sejumlah besar kerusakan pada pertahanan kota tempat perlindungan. Dengan setiap pukulan, sejumlah besar menara otomatis akan hancur. Untungnya, HP ketiga zombie raksasa itu sangat rendah. Hal itu dapat dilihat dari gerakan mereka yang lambat. Diperkirakan setelah beberapa ronde berikutnya, para zombie akan terbunuh sepenuhnya. Zombie raksasa itu menopang tubuhnya dengan kedua tangan dan berdiri. Sekali lagi, ia berjalan menuju tempat perlindungan. Ia mengangkat tinjunya dan melemparkannya ke menara penjaga. Ledakan. Seluruh ruang komando bergetar hebat. HP menara penjaga hampir habis. Menara itu meledak dan bangunan-bangunan yang hancur terbakar hebat. Gambar yang tertangkap kamera pengawas membuat para perwira tinggi federasi tampak muram. Dilihat dari situasi saat ini, mereka bisa memenangkan pertempuran ini. Akan tetapi, kemenangan itu adalah kemenangan sia-sia. Setelah pertempuran ini usai, mereka harus menghabiskan banyak bahan untuk membangun kembali pertahanan tempat perlindungan. Hah! Tiba-tiba, seorang prajurit federasi menyadari sesuatu dan berkata, ada apa, Tuan? Kami menemukan anomali. Prajurit federasi menanggapi dan buru-buru menyesuaikan peralatan pengawasan, memproyeksikan anomali ke layar besar. Kami menemukan sejumlah besar liker bergerak cepat menuju tempat perlindungan. Di layar pengawasan, sejumlah besar liker merah melesat keluar dari hutan lebat di sisi lain. Hampir dalam sekejap, seluruh ruang komando dipenuhi dengan suara napas berat. Para pemain langsung menjadi sangat gugup. Oh tidak! Itu adalah kelompok likers. Untuk menghadapi makhluk yang bergerak dengan kecepatan tinggi seperti liker, senjata terbaik bukanlah senjata sinar berenergi tinggi, tetapi menara biasa. Sinar energi memerlukan waktu lama untuk mengumpulkan daya, dan tingkat kenanya tidak tinggi. Itu seperti meriam yang mengenai nyamuk. Pada saat ini, lebih dari 2/3 menara tempat perlindungan telah rusak.
Dalam situasi tempat perlindungan Federasi saat ini, para Licker lebih merepotkan daripada para zombie raksasa tingkat 5. Mereka menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi tempat penampungan. Mereka hanya bisa mengandalkan para pemain untuk mengalahkan mereka secara langsung. Perhatian, semua perhatian. Sejumlah besar Licker sedang mendekat. Harap waspada dan singkirkan Licker sesegera mungkin. Orang-orang yang bertugas di menara penjaga semuanya adalah pemain elit Federasi. Meski begitu, pertempuran berintensitas tinggi yang terus-menerus selama lebih dari 4 jam telah melelahkan mereka secara mental. 360, ledakan darah berantai. Diterima. Setelah menerima peringatan itu, para pemain bersiap menghadapi kelompok Lickers. Mereka akan menggunakan penembakan jarak jauh untuk menghilangkan ancaman terlebih dahulu. Ci. Sosok merah muncul dari kegelapan. Para pemain mengangkat senapan runduk mereka, mencoba membidik Licker. Zhang Linhui adalah pemimpin tim elit Federasi, yang memiliki keterampilan menembak jitu jarak jauh. Dia segera menggunakan teropong untuk menemukan Licker dan hendak menarik pelatuknya. Hah! Zhang Linhui tercengang. Ia menjauhkan teropongnya dan melihat ke kejauhan. Ia bahkan menggosok matanya, bertanya-tanya apakah ia salah lihat. Apa yang sedang terjadi? Sejumlah besar Licker benar-benar menyerbu ke arah zombie raksasa tier 5. Di bawah tatapan takjub para elit Federasi, para Licker melompat ke tubuh-tubuh besar para zombie raksasa, menggigit mereka dengan ganas. Mereka mengayunkan cakar mereka dan meninggalkan banyak luka di tubuh para zombie raksasa itu. Kerusakannya tidak besar, tetapi para zombie raksasa dibuat gusar oleh para Licker. Para zombie raksasa itu mengulurkan tangan mereka dan meraih Licker, lalu melemparkannya ke kejauhan. Ledakan. Si Licker terlempar dan menghantam tembok pinggiran tempat perlindungan itu. HP-nya langsung terkuras, dan Licker langsung terbunuh. Bahkan dinding tempat perlindungan itu penyok akibat benturan yang besar, dan daya tahan tempat perlindungan itu berkurang sebagian kecil. Apa yang telah terjadi? Para zombie mulai bertarung satu sama lain. Para Licker ada di sini untuk membantu. Setelah bermain zombie apokalipse selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya Zhang Linhui melihat situasi seperti itu. Ia sangat bingung dan tidak tahu apakah ia harus terus menjalankan perintah untuk membunuh para Licker. Tak hanya dia, petugas di ruang komando tempat penampungan juga kebingungan. Berhenti menembak. Cepat. Perintahkan untuk berhenti menembak. Ganti target dan serang zombie raksasa itu. Li Dahai adalah orang pertama yang bereaksi dan memberikan perintah kepada tentara Federasi. Dia tidak mengerti mengapa kelompok Licker ini memilih menyerang zombie raksasa. Itu tidak penting. Hal terpenting sekarang adalah menyingkirkan zombie raksasa tingkat 5. Li Dahai tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi. Dia tidak mampu kehilangan tempat berlindung itu. Zombie raksasa itu merasa terganggu oleh sekelompok Licker. Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya dan meraih Licker, menggenggamnya di telapak tangannya. Si penjilat tergenggam di telapak tangan zombie raksasa. Ia meronta dan menyerang dengan ganas, berusaha melepaskan diri. Zombie raksasa itu perlahan mengepalkan tinjunya, mencoba meremas si penjilat sampai mati. Ledakan. Licker meledak dengan hebat. Darah panas berceceran di mana-mana. Zombie raksasa itu tiba-tiba terkena dampak ledakan yang dahsyat. Tubuhnya terhuyung ke belakang dan mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berhasil berdiri diam. Ia membuka telapak tangannya. Telapak tangan zombie raksasa itu benar-benar terkikis oleh gumpalan darah dan dagingnya berantakan. Masih belum mati. Di area pertambangan di tengah gunung, Fang Heng terkejut dengan vitalitas zombie raksasa yang kuat. Dia memfokuskan pikirannya dan memikirkan tindakan balasan. Pada tahap ini, masih agak sulit untuk menghadapi zombie tingkat 5 hanya dengan mengandalkan kekuatan saja. Satu serangan dari zombie raksasa dapat dengan mudah membunuh Licker. Di sisi lain, kerusakan serangan normal Licker hampir tidak dapat merusak zombie mutasi tier 5. Hanya dengan mengandalkan kemampuan penghancuran diri jarak dekat Licker, ia dapat menghasilkan sejumlah besar kerusakan dalam waktu singkat. Gunakan penghancuran diri untuk mengatasinya. Namun, masalahnya adalah meskipun kerusakan akibat ledakan HP sangat besar, ledakan tersebut memiliki batasan khusus. Hanya Licker dengan HP di bawah 10% yang bisa menggunakannya. Apa yang harus dia lakukan? Mata Fang Heng mengamati keadaan sekelilingnya. Di pinggiran tempat perlindungan, menara penjaga dan bangunan lain yang telah diserang sebelumnya terbakar.
Mengerti. Fang Heng segera punya rencana. Kapten, bagaimana situasinya? Aku tidak tahu. Di menara penjaga, Zhang Linhui juga dibuat bingung oleh para liker. Para liker menyerang zombie raksasa dan mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Apakah para liker telah berubah menjadi roh? Melihat mereka tidak bisa menang, mereka melarikan diri lagi. Zhang Linhui siap menunggu pesanan berikutnya, tetapi dia mengerutkan kening. Kapten, lihat mereka. Para liker tampak menjadi gila saat mereka semua bergegas menuju gedung-gedung yang terbakar di kejauhan. Dalam sekejap mata, semua liker telah menghilang ke dalam lautan api. Situasi apa ini? Bunuh diri. Zhang Linhui benar-benar tidak mengerti. Ia langsung berkata, lupakan saja likers. Ayo terus menyerang. Ya, setelah menyerbu ke dalam api, HP para liker mulai menurun. Petunjuk, klon zombie Anda liker telah menerima kerusakan akibat api. Petunjuk, klon zombie Anda liker telah memasuki kondisi terbakar dan akan terus menerima kerusakan akibat api. Fang Heng mengamati deretan pesan kerusakan yang muncul di catatan permainan dan memperkirakan HP likers yang tersisa. Cukup, setelah memperkirakan HP likers telah turun hingga 10%, Fang Heng mengendalikan likera untuk melompat keluar dari lautan api lagi. Sus. Para liker melompat keluar dari lautan api lagi. Mereka menerkam salah satu zombie raksasa tingkat 5 dengan gila-gilaan. Mereka melompat ke tubuh zombie raksasa tingkat 5 dan mencengkeramnya erat-erat. Para liker diselimuti api yang membara, yang membuat mereka semakin ganas. Di antara mereka, 2 liker mencengkeram bagian belakang kepala zombie raksasa itu dari belakang. Sekarang, berdiri di tanah tinggi, Fang Heng tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Ledakan darah. Boom, boom boom. Para liker yang menempel pada zombie raksasa itu meledakkan diri satu demi satu. Sesaat kemudian, darah merah berceceran di mana-mana. Itu adalah ledakan yang mengenai tubuh orang yang dekat. Tubuh zombie raksasa itu hancur berkeping-keping. Tubuhnya bergoyang beberapa kali sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Petunjuk, Anda telah membunuh zombie raksasa. Anda telah memperoleh 455 poin bertahan hidup. Anda telah memperoleh kristal energi tinggi, ungu, *1. Itu berhasil. Fang Heng menyeka keringat di dahinya dan menghela napas lega. Pertama, ia mengandalkan senjata sinar berintensitas tinggi milik Federasi untuk mengurangi HP zombie raksasa tersebut selama lebih dari 4 jam. Terakhir, ia menghabiskan lebih dari 20 liker untuk menghabisi zombie raksasa tier 5. Zombie mutasi tingkat 5 masih sulit dihadapi. Dengan pengalaman, langkah berikutnya jauh lebih mudah. Mengikuti pola tersebut, Fang Heng mengendalikan para liker yang tersisa untuk memasuki lautan api secara berkelompok. Di aula komando tempat perlindungan Federasi, melihat pemandangan yang terekam di monitor, para pemain terdiam sesaat. Apa yang mereka lihat barusan membuat mereka agak tidak dapat mengerti. Mereka menang, tetapi kemenangannya sangat aneh. Api dapat membuat likers lebih kuat. Lalu bagaimana dengan serangan penghancuran diri itu? Lidahai memecah keheningan dan berkata dengan suara pelan, kita bisa memastikan satu hal. Para penjilat ini dikendalikan oleh seseorang di balik layar. Ada seseorang yang membantu kita dalam kegelapan. Ya, para pemain yang hadir kembali terdiam. Mereka semua berpikir, siapakah orangnya, siapa yang bisa mengendalikan si penjilat, dan siapa yang bersedia membantu mereka dalam kegelapan. Seorang petugas tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, mungkinkah itu Fang Heng? Lidahai telah memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada keselamatan tempat penampungan dan Night Owl, yang berada di server 5. Ia jarang memperhatikan berita dari server lain. Ini pertama kalinya ia mendengar nama itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke arah petugas itu. Siapa yang kau bicarakan? Selanjutnya bab 361, hilang.